Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Eva Oktania, tentu saja di channel Eva Keiko. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe-nya. Awalnya saya cukup percaya diri dengan cara mengajar saya yang menerapkan metode ceramah. Tetapi setelah mengamati murid-murid masa kini, saya mendapati beberapa hal. Di antaranya murid-murid masa kini memiliki cara berkomunikasi, cara belajar, cara memandang diri dan lingkungannya yang sangat berbeda dengan generasi yang lalu. Pemirsa mungkin masih ingat dulu kita mengumpulkan tugas-tugas dengan memanfaatkan disket. Kemudian disket telah digantikan posisinya oleh flash disk. Dan kini flash disk juga sudah tidak lagi populer digunakan untuk mentransfer file. Hal tersebut membuat saya tersadar bahwa dunia terus berubah. Beberapa hal yang telah saya sebutkan di atas merupakan tantangan bagi dunia pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum perlu diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Ya, dapat dikatakan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis sesuai dengan zamannya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan jantung dari kurikulum. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Saya mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran di kelas yang menerapkan pendekatan, model, dan metode-metode yang menjadikan murid sebagai acuan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Saya mencoba untuk mengadaptasi pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan di mana murid-murid kami tinggal. Beberapa pendekatan yang saya gunakan diantaranya pembelajaran proyek pada materi bioteknologi. Dalam pembelajaran ini saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menuangkan idenya dalam memilih bahan dasar pembuatan tape. Tetapi sebelum melaksanakan pembelajaran, saya berdiskusi dengan murid untuk menentukan bahan dasar yang banyak diperoleh di lingkungan sekitar tetapi belum pernah dibuat. Hingga kemudian murid memilih sukun sebagai bahan dasar pembuatan tape. Hal ini juga mempertimbangkan Cilacap, merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil buah sukun. Pendekatan ini melibatkan murid dalam menentukan tujuan belajarnya. Pada materi yang lain, saya juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan membawa mereka langsung ke tempat-tempat yang dapat diobservasi untuk memperoleh data. Misalnya, saya membawa mereka ke sawah, ke kebun yang kebetulan berada tepat di depan sekolah. Pembelajaran ini membuat mereka mengalami sendiri pengalaman belajar. Mereka kemudian membuat interferensi dari data yang telah diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Pendekatan ini biasanya saya terapkan untuk materi seperti ekosistem, struktur tumbuhan, dan perkembangbiakan tumbuhan. Saya juga menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang mengajak siswa untuk melatih cara berpikir bagaimana menemukan solusi terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya ketika suatu daerah air yang dikonsumsi tidak jernih karena bercampur dengan pasir, tanah, atau zat-zat pengotor lainnya. Murid diberi kebebasan untuk menyusun rancangan percobaan untuk mendapatkan air yang jernih. Pembelajaran ini akan menstimulan murid untuk menggali ide dan potensi dari diri mereka sendiri yang kemudian dikomunikasikan dengan murid yang lain. Pada pembelajaran materi zat aditif, saya menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang mengajak anak untuk memanfaatkan buah mangrove sebagai zat pewarna alami. Cilacap merupakan daerah pantai yang memiliki hutan mangrove yang cukup luas. Kesempatan ini juga saya gunakan untuk mengenalkan mereka kepada hutan mangrove yang ternyata sangat bermanfaat bagi lingkungan. Murid betul-betul menjadi pusat pembelajaran karena mereka dari awal sudah merencanakan percobaan untuk mendapatkan zat pewarna. Sedangkan pada materi pencemaran udara, saya menggunakan metode gallery walk. Metode ini mengajak murid merencanakan pameran
yang kemudian mereka akan berusaha menjelaskan materi kepada teman yang mengunjungi stand mereka. Pada materi tanah dan keberlangsungan kehidupan, saya mengajak murid-murid untuk melakukan proyek pembuatan pupuk atau media tanam yang memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Mereka menggunakan sabut kelapa, sekam, dan kotoran kambing. Pembuatan media tanam memiliki prospek yang sangat bagus karena animo masyarakat terhadap tanaman hias cukup meningkat. Di dekat sekolah juga terdapat kampung bibit yang menjual berbagai jenis tanaman. Tentu saja ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menjual hasil pembuatan pupuk dan media tanam. Selain pendekatan-pendekatan yang telah saya paparkan tadi, saya juga menggabungkan dengan teknologi, baik berupa Google Classroom, Zoom Meeting, Quizzes, Google Meet, Telegram, Google Form, dan aplikasi lain seperti TikTok, CapCut Video, Poster My Wall, dan lain-lain. Bagaimanapun kita harus beradaptasi dengan teknologi dengan cara mengambil sisi positif dari kemajuan teknologi itu dalam pembelajaran. Pembelajaran secara blended perlu diterapkan karena dapat memberikan banyak manfaat bagi murid. Pada setiap akhir pembelajaran, murid bersama-sama melakukan refleksi dan evaluasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Perubahan dalam pembelajaran sangat diperlukan agar sesuai dengan perubahan zaman. Guru kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber atau pusat pembelajaran. Murid-murid perlu dituntun segala kekuatan kodratnya untuk mencapai tujuan yang utama, yaitu mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran tidak lagi menekankan pada banyaknya konten, tetapi lebih kepada materi esensial dalam pembelajaran secara lebih mendalam. Setelah Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan program Kurikulum Merdeka, saya semakin memantapkan diri untuk menjadi agen perubahan dengan cara mengubah pola pembelajaran menjadi lebih bermakna. It takes a village to raise a child. Membutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua pihak, mari sukseskan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.